berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Tekad Conte bantu Harry Kane raih trofi bersama Tottenham. Antonio Conte turut senang melihat Harry Kane menyamai rekor top skor sepanjang masa Tottenham Hotspur. Rekor tersebut dinilai amat penting untuk penyerang 29 tahun itu yang sepanjang karirnya tak pernah meraih trofi bersama Tottenham. Pelatih asal Italia itu bertekad membantu sang striker mendapat lebih dari sekedar capaian pribadi bersama The Lily Whites. Kita berbicara tentang seorang pemain yang memiliki kemampuan luar biasa. Tentu saja saya ingin membantunya melakukan sesuatu yang penting, meraih gelar bersama Tottenham, ujar Conte. Cari pengganti Antonio Conte, Tottenham Hotspur bidik Maurizio Sarri. Antonio Conte diyakini bakal meninggalkan London saat kontraknya selesai pada akhir musim 2022-2023. Maurizio Sarri yang dibidik oleh Spurs saat ini tengah menjabat sebagai pelatih Lazio. Juru taktik berusia 64 tahun ini tidak terlalu asing dengan Liga Inggris karena pernah melatih Chelsea pada musim 2018-2019. Adapun bagi Spurs sendiri, Sarri bukan satu-satunya kandidat andai Conte tak diperpanjang kontrak. Beberapa pelatih juga masuk ke dalam daftar suksesor Conte seperti Mauricio Pochettino dan Thomas Tuchel. Koeman tak perlu minta nasihat Van Gaal. Koeman menggantikan Van Gaal sebagai pelatih Belanda selepas Piala Dunia 2022. Ronald Koeman memuji pencapaian timnas Belanda bareng Louis van Gaal. Tetapi bukan berarti Koeman akan meminta saran dari seniornya itu. Sebab Koeman punya gaya kepelatihan yang dianggapnya cocok untuk karakter pemain di Oranje saat ini. Tidak, saya belum bicara dengannya dan saya rasa tidak perlu juga. Saya punya gaya bermain sendiri dan juga pengalaman. Saya rasa tidak perlu untuk bicara dengan Van Gaal, ujar Ronald Koeman. Gara-gara MU keok dari Arsenal, David Beckham diejek anaknya. Legenda Manchester United David Beckham menyaksikan langsung duel Arsenal melawan Setan Merah di Emirates Stadium pada lanjutan Premier League. Beckham tampak hadir bersama putranya Romeo Beckham. Menariknya selepas laga, Romeo mengejek sang ayah dengan cara yang cukup menarik. Romeo yang kini bermain untuk Brentford B itu memaksa ayahnya melakukan selfie selepas laga Arsenal versus Manchester United. Romeo pun mengunggah foto selfie tersebut ke akun Instagramnya. Tidur yang nyenyak ayah, begitu Romeo menuliskan caption pada unggahan tersebut. David Beckham pun tampak kesal, wajahnya yang muram terpotret sempurna pada unggahan Romeo Beckham. Sebelum Cristiano Ronaldo datang, cuma 3 jurnalis yang meliput pertandingan Al Nassr. Cristiano Ronaldo telah mengubah banyak hal bagi Al Nassr, bahkan sepak bola Arab Saudi secara umum. Kini, setelah Ronaldo bergabung, jumlah jurnalis yang meliput pertandingan Al Nassr naik secara sangat signifikan. Rudi Garcia, pelatih Al Nassr, bicara soal salah satu dampak kedatangan Ronaldo ke Arab Saudi. Menurut mantan pelatih AS Roma tersebut, tak banyak jurnalis yang meliput pertandingan Al Nassr sebelum Ronaldo datang. Normalnya, setelah pertandingan ada 3 atau 4 jurnalis yang meliput. Hari ini saya tidak tahu kenapa ada banyak jurnalis yang meliput, ucap Rudi Garcia. Perubahan sikap Cristiano Ronaldo di Al Nassr lebih positif tak seperti ketika di MU. Cristiano Ronaldo telah memainkan debut bersama Al Nassr. Ronaldo memulai kiprah di Arab Saudi dengan cara positif, baik dari sisi hasil maupun sikapnya secara pribadi. Dikutip dari Mirror, ada aspek lain yang cukup menonjol dari debut Ronaldo bersama Al Nassr. Ronaldo dilaporkan menunjukkan bahasa tubuh yang positif hampir sepanjang laga. Ronaldo ikut senang dan merayakan ketika Talisca mencetak gol. Selain itu, setelah laga usai, Ronaldo juga menyalami semua pemain. Ronaldo menunjukkan sikap yang jarang terlihat ketika dia masih membela United. Hakim Ziyech jadi tumbal transfer jor-joran Chelsea, 3 tim siap tampung. Transfer jor-joran Chelsea selama Januari 2023 mau tidak mau harus mengorbankan salah satu pemain. Pemain yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk didepak adalah Hakim Ziyech.
Saat ini sejumlah klub dikabarkan tertarik mendatangkan Ziyech. Salah satu yang santer dikabarkan akan merekrut Ziyech adalah AS Roma. Laporan dari Evening Standard mengkonfirmasi bahwa perwakilan Ziyech sudah dihubungi oleh Roma. Jose Mourinho melihat Ziyech sebagai sosok yang tepat untuk berada di Roma, termasuk menggantikan tempat Nicolo Zaniolo yang kemungkinan akan pergi dari Roma. Roberto Mancini sarankan Nicolo Zaniolo segera pergi dari AS Roma. Nicolo Zaniolo tengah menjadi bahan pembicaraan utama di AS Roma. Sang pemain meminta untuk pergi. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini juga menyarankan pemain berusia 23 tahun itu segera keluar dari Roma. Menurutnya Zaniolo bisa mencari klub lain untuk memaksimalkan bakatnya. Saya rasa dia harus segera menempatkan dirinya di pintu keluar Roma, ucap Mancini dilansir dari Roma Pers. Dia harus segera pergi dari skema manajer dan tim. Hal yang sama yang dilakukan semua pemain jika ingin berkembang. Legenda Manchester United sebut Bukayo Saka layak gabung Real Madrid. Penampilan Bukayo Saka bersama Arsenal sungguh cemerlang. Roy Keane, legenda Manchester United, bahkan merasa level pemain berusia 21 tahun itu sudah layak bermain di Real Madrid. Dengan performanya itu, harga pasarannya kini sudah berada di angka 100 juta euro. Saya merasa bahwa dia layak bermain untuk Real Madrid. Itu adalah tempat yang bagus untuknya. Dia fantastis, talenta yang luar biasa. Saya suka setiap kali menontonnya bermain, ujar Keane. Bangganya Empoli bungkam Inter Milan di San Siro. Empoli berhasil mengalahkan Inter Milan 1-0 di San Siro dalam pekan ke-19 Serie A musim ini. Presiden Glazuri Fabrizio Corsi bangga melihat langsung kemenangan timnya di stadion yang legendaris. Bisa berada di San Siro sudah menjadi kesempatan dan kehormatan besar bagi kami. Kami ini klub kecil, penduduk kami hanya 50.000 orang. Seluruh warga bisa muat di stadion ini, ujar Corsi kepada Sky Sport Italia. Haller terharu atas sambutan yang diterimanya di laga Dortmund versus Augsburg. Sorak-sorai paling keras di Signal Iduna Park datang saat Sebastian Haller masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 untuk melakukan debut kompetitifnya bersama Dortmund setelah absen kurang lebih 6 bulan karena menderita kanker testis. Haller mengaku terharu dan senang atas sambutan yang diterimanya. Cara saya disambut sangat luar biasa dan tak terlupakan. Saya senang dengan langkah pertama saya di lapangan. Saya kembali, saya bisa bermain dengan tim, tetapi masih banyak yang harus dilakukan sampai saya mencapai kebugaran penuh saya, katanya. Daley Blind akui terkejut dengan intensitas latihan Bayern Munich. Daley Blind telah resmi bergabung bersama Bayern Munich setelah ditransfer dari Ajax Amsterdam pada musim dingin tahun ini dengan status bebas transfer. Di awal kebersamaannya dengan Bayern, pemain asal Belanda itu mengaku terkejut dengan intensitas latihan di klub barunya. Dalam komentarnya, latihan di Bayern Munich sangat serius dan intens, bahkan tidak ada kesempatan bergurau antar pemain. Tidak seperti apa yang ia alami saat masih bersama Ajax. Lebih lanjut, Blind mengaku terkesan dengan sikap Joshua Kimmich dan Thomas Müller selama sesi latihan rutin. Youssouf Fofana bicara tentang potensi transfer ke PSG. Youssouf Fofana kini telah menjadi andalan Monaco. Berkat penampilannya di klub, Fofana kini mulai menarik minat klub-klub lain di Eropa. Ia buka suara tentang potensi transfer ke Paris Saint-Germain dan mengatakan bahwa itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan karena ia berasal dari Paris. Paris adalah tempat saya berasal, itu normal untuk kembali ke tempat asal. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan karena itu adalah tempat asal saya. Tapi ini sepak bola, kita harus menerima tawaran terbaik yang ada, kata Fofana. Christophe Galtier komentari kabar Milan Skriniar merapat ke PSG. Spekulasi terkait masa depan Milan Skriniar di Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir memang menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Bahkan belum lama ini sang agen mengkonfirmasi kepada Telenor bahwa pihaknya telah melakukan negosiasi dengan PSG serta beberapa klub dari luar Italia. Belakangan, Christophe Galtier mendapat pertanyaan terkait kebenaran kabar tersebut. Galtier mengaku belum bisa memberikan komentar terlalu banyak meski tak menampik ketertarikan Les Parisiens terhadap sang pemain.
Inter makin jauh dari Napoli, Simone Inzaghi pantang kibarkan bendera putih. Inter Milan meraih hasil yang mengecewakan pada Giornata ke-19 Serie A. Pasalnya, mereka menelan kekalahan saat menjamu Empoli di San Siro. Meski kalah, posisi Inter tetap berada di peringkat ketiga dengan koleksi 37 poin. Namun sayangnya mereka saat ini berjarak 13 angka dari Napoli yang masih berkasa di pucuk klasemen. Simone Inzaghi sendiri tak menampik bahwa jarak antara Nerazzurri dan Napoli cukup jauh dan tak mudah untuk dikejar. Meski demikian, Inzaghi memastikan dia dan timnya masih belum mau menyerah dan siap tampil habis-habisan di sisa kompetisi. Angel Di Maria ungkap masa depannya bersama Juventus usai pengurangan poin. Penyerang Juventus Angel Di Maria ditanyakan soal permasalahan genting yang sedang mendera timnya karena pengurangan 15 poin di Serie A selagi kontraknya akan habis di musim panas. Namun demikian, sang pemain mengaku bahagia di Turin dan bertekad untuk tetap memberikan yang terbaik meski klub dirundung permasalahan yudisial. Itu bukanlah waktu terbaik untuk tiba di Juve dengan segala macam masalah ini. Keputusan saya adalah selalu bersama keluarga dan keluarga saya bahagia di sini. Ini adalah klub terbesar di Italia, jadi kami bangga, kata Di Maria. Wolverhampton peringatkan Liverpool soal Ruben Neves. Liverpool belakangan ini memang sedang mencari gelandang baru untuk menambah kualitas kedalaman di lini tengah. Neves jadi salah satu incaran, meski bukan yang prioritas. Nah, baru saja mengalihkan buruan pada Neves, Liverpool langsung dapat penolakan. Bukan masalah di harga, tetapi karena Wolves tak ingin kehilangan pemainnya itu dulu. Wolverhampton telah menutup pintu rapat-rapat kepada Liverpool yang hendak memboyong Ruben Neves. Wolves mempersilahkan Reds untuk kembali lagi pada musim panas 2023. Cesc Fabregas sanjung kerja keras Mikel Arteta di Arsenal. Mantan kapten Arsenal Cesc Fabregas memberikan penghormatan kepada Mikel Arteta setelah kemenangan The Gunners atas Manchester United. Cesc Fabregas yang menghabiskan 8 tahun di London Utara memuji Mikel Arteta karena mengubah persepsi klub dan membantu mengembalikan Arsenal menjadi tim penantang gelar lagi. Dia telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Persepsi klub telah berubah. Ada pesan positif di sekitar tempat latihan, fasilitas yang jauh lebih besar, perlengkapan yang lebih baik. Dia telah mengubah mentalitas klub, kata Fabregas. Disebut back pendek, Lisandro Martinez mengaku tak peduli. Di awal kedatangannya tak sedikit pihak yang mengkritik Martinez, di mana tinggi badannya dianggap kurang ideal untuk berkarir di Premier League. Meski demikian, Martinez sukses menjawab semua kritikan dengan penampilan yang mengesankan. Belakangan, Martinez mengakui bahwa dirinya sudah mendengar terkait kritikan tinggi badannya yang dianggap kurang ideal untuk berkarir di Premier League. Namun, Martinez mengaku tak peduli karena hanya fokus untuk menunjukkan penampilan terbaik di atas lapangan. Antoine Griezmann menikmati perjuangan bersama Atletico Madrid musim ini. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali ke klub ibu kota Spanyol musim ini. Ia kembali ke Madrid dengan penampilan cemerlang, menyumbangkan 3 assist dan mencetak 1 gol, bahkan menjadi pemain terbaik berkat performa impresifnya di kemenangan 3-0 atas Real Valladolid di akhir pekan lalu. Ini adalah rumah saya sangat menikmati berada bersama rekan-rekan satu tim saya, dan ketika gaya rambut saya aneh, itu artinya saya bahagia dan itu ditunjukkan di lapangan. Ujarnya seperti dikutip Diario AS. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!